netizen, kenalin nama aku Lia. Kali ini spesial banget, suatu kehormatan buat aku bisa bawain video pertama dari NC Team. Yeay. Oke, video pertama ini spesial banget buat kamu yang suka dengan cerita-cerita seram, atau kamu yang sebenarnya takut tapi tetap nonton karena penasaran. Tapi untuk kali ini, buat kamu yang benar-benar gak tahan dengan cerita seram, bisa nunggu naik video dari NC Team. Karena cerita kali ini bisa buat kamu ketakutan dan selalu kepikiran kapanpun, dimanapun kamu berada. So, pasti seram bukan? Aku akan kasih waktu untuk berpikir ya. 1, 2, 3. Nah, karena kalian sudah sampai sini, yuk tonton terus video ini sampai akhir. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan langsung oleh seorang wanita yang kala itu baru saja lulus sekolah dasar dan akan melanjutkan sekolahnya di luar kota. Sebut saja namanya Winda. Selama bersekolah di luar kota, dia tinggal di sebuah asrama bersama dua temannya, yakni Ara dan Ririn. Ara memiliki umur yang sama dengan Winda, sedangkan Ririn, dia adalah mahasiswa tingkat akhir di universitas kota tersebut. Karena Ririn adalah mahasiswa tingkat akhir, dia seringkali pulang balik ke kampungnya. Seperti malam itu, dia pulang ke kampungnya menyisakan Winda dan Ara berdua di dalam kamar. Winda malam itu tengah belajar, sedangkan Ara akan beranjak untuk tidur. Sebelum Ara tidur, dia berpesan kepada Winda, "Win, nanti kalau mau sholat, bangunin aku ya." Namun, Winda mengatakan, jangan dulu tidur. Ini perang kemarin masih berantakan. Nanti kalau Kak Ririn pulang bagaimana? Kita bereskan dulu, sholat, lalu tidur," ujar Winda. Tapi Ara menjawab, "Oh ya udah, nanti kalau misalnya kamu dengar suara motor Kak Ririn, cepat-cepat bangunan aku. Langsung kita bereskan kamar ini bersama-sama." "Oh ya udah," Winda menyetujui usulannya. Kemudian Ara mengingatkannya lagi, "Win, jangan lupa ya bangun aku nanti kalau kamu mau sholat." Kemudian Ara pun tidur. Beberapa kali Winda membangunkan Ara karena mendengar suara motor yang mendekat. Namun ternyata itu bukan suara motor dari Kak Ririn. Karena saking asiknya Winda belajar, ia sampai lupa bahwa sekarang sudah jam 11 lewat. Ia juga baru ingat bahwa dia belum melaksanakan sholat. Winda langsung membereskan sendiri kamarnya. Setelah itu membangunkan Ara seperti permintaan. "Ra, ayo Ra, bangun sholat," ucap Winda. Winda pun membangunkannya lagi. Namun Ara tidak kunjung bangun. Winda pun berusaha berkali-kali untuk membangunkan Ara sholat. "Ra, ayo bangun sholat, ini udah jam berapa?" Kemudian tiba-tiba Ara bangun. Namun Ara menghadap ke arah tembok, jadi posisinya tuh membelakangi Winda. Lalu Ara membalik, menghadap ke Winda. Winda terkejut karena mata Ara yang merah sekali. Merah tidak seperti biasanya dan bukan merah karena bangun tidur. Ini merah sekali dan tidak seperti biasanya. Lalu Ara bilang kepada Winda, anehnya suara Ara terdengar berat sekali, bukan seperti suara Ara biasanya. Beranjak dari tempat tidurnya, matanya melotot dan mendekat ke arah Winda. Winda yang ketakutan tentu saja mundur perlahan sambil tetap mengucapkan, "Ayo Ara, kita sholat." Tapi Ara diam saja dan tetap berjalan ke arah Winda dengan matanya yang melotot dan merah. Karena takut, Winda kabur ke arah kamar mandi yang ada di kamar itu. Winda bingung mau kabur kemana karena tempat asrama yang sempit tidak menjaminkan dia untuk kabur ke arah apapun selain di kamar mandi itu. Winda pun langsung mengambil air wudhu dan setelah itu keluar dari kamar mandi.
Anehnya, Winda seperti lupa dengan kejadian yang menimpanya tadi dan tetap membangunkan Ara kembali, tetapi Ara tidak bangun juga. Jadi tuh posisinya waktu Winda balik lagi dari kamar mandi, Ara itu tertidur lagi di tempat tidurnya. Karena Ara tidak kunjung bangun, Winda sangat kesal sekali kepadanya. Ya udah sih kalau gak mau bangun, padahal tadi kamu sendiri yang nyuruh bangun, tapi pas dibangunin malah gak bangun-bangun. Kemudian Winda pun sholat sendiri. Setelah sholat, dia membereskan mukenanya dan akan menggantung di tempat biasa mukenanya dia gantung. Tempat menggantungkan mukena melewati kamar mandi, dan di depan kamar mandi ada cermin besar. Ketika melewati kamar mandi, Winda melihat sesosok laki-laki tengah duduk di atas kloset dengan memeluk lututnya. Padahal lampu kamar mandi itu dimatikan, tapi sosok yang ada di dalam kamar mandi terlihat jelas di matanya. Winda pun bergegas naik ke tempat tidur Karirin yang berada di bawahnya karena saking ketakutan. Tiba-tiba kaki Winda diangkat oleh sebuah tangan. Sangat terasa sekali kaki Winda yang diangkat saat itu. Winda kaget dan langsung menutupi kakinya dengan selimut sampai ke atas kepala. Winda juga memanjatkan doa-doa sampai dia terlelap dan tidur. Keesokan harinya, Winda bertanya kepada Ara, "Kok semalam gak mau dibangunin sholat? Padahal kamu sendiri yang minta aku untuk bangun." "Oh iya, kamu sempat bangun sih, tapi mata kamu melotot dan jalan ke arahku. Itu maksud kamu apa?" ujar Winda masih kesal dengan kejadian semalam. Namun tanggapan Ara seperti orang linglung yang tidak mengerti. "Hah? Apa sih, Win? Aku kan gak sama sekali bangun." "Gimana? Serem kan? Aku gak bisa ngebayangin kalau aku yang ada di posisi si Winda. Duh, aku pengen cepet-cepet pindah aja tuh dari asramanya." Winda juga bercerita, selain cerita tadi, Winda juga mengalami kejadian di luar nalar lainnya. Dari yang didatangi dalam mimpi, ada yang garuk-garuk di loteng kamar asramanya, dan itu dipercaya oleh penduduk sekitar bahwa itu adalah siluman harimau. Dan Winda sekarang duduk di bangku kelas 11 SMA atau 2 SMA, dan dia kembali tinggal di sebuah asrama. Tapi ini beda sama yang asrama tadi. Tapi Winda seperti keluar di kandang buaya masuk ke dalam kandang krokodil. Haha, enggak. Bercanda. Penasaran sama cerita selanjutnya? Yuk stay terus di channel NC Team. Thank you guys. Hai netizen, kami dari NC Team. Kami pendatang baru di YouTube, Maka dari itu, Yuk berikan kami like, komen, and subscribe. biar kami bisa lebih semangat memberikan kalian video-video hiburan pengetahuan, dan juga mengerikan. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Serta share ke teman-teman lainnya biar pada tahu ya. Thank you guys.